Jadi saya adalah orang yang tidak pernah kasih tahu harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Kayak MC kondangan. Gue yang udah kayak MC. Lu yang kayak gitu. Tahu lu yang pakai jas, lu yang nggak nyaut. Lu nggak mau pakai jas? Ya ganteng. Iya, ganteng. Ini tamu kita soalnya spesial bro. Spesial ke telur. Maksudnya ada telurnya apa enggak? Kayaknya ada sih. Ya mudah-mudahan ya. Maksudnya gimana? Spesialnya gimana? Spesial nih nggak main-main orangnya Harusnya. podcast. Berarti gue salah. Serius, salah lah. Salah gue pakai. Oblong. Waduh, ya maaf ya. Beli di pasar ular. Apa yang penting ada ini? Pasar ular itu tahu gue. Belakangnya tulisannya apa nih? Mau gawe. Waduh, tapi berarti ini benar-benar ini podcaster banget ya menurut gue ya. Nah, karena satu gue lihat dari podcastnya nih, gue buka podcastnya spread langsung di mulut gue yang keluar. Ngegolin, jebret. Oh iya. Langsung di mulut gue, Anjay. Lihat Scroll lagi, Anjay. Scroll lagi. Masih nggak percaya dong? Iya. Clickbait nih. Iya. Clickbait. Dengerin. Coba. Pas dengerin, anjay. Wih, gitu. Beneran nih. Wah, gila. Iya. Dan satu lagi, gue punya pengalaman. Jadi kan kita waktu awal-awal bikin podcast, sok mau berkomunitas. Oh iya. Gabung ke grup podcast. Jadi buat lu yang baru mulai bikin podcast, nggak usah ragu-ragu, cari aja. Gue waktu itu cari di Facebook grup podcaster tuh, wow aktif banget. Pokoknya kata kuncinya podcaster Aja gitu. Nah, gue masuk di grup itu, sosok asik. Sosok kenalan sana sini, SKSD. disautin sama si beliau ini. Makanya gue langsung japri dia. Iya. Ngobrol japri, Disambut langsung sama beliau. Sambut. Iya. Gue nggak tahu nih. Iya. Lagi iseng-iseng gue lihat ternyata dia ini adminnya bro. Walah, dia yang punya komunitas itu berarti. Itu gue nggak tahu deh yang punya, dia yang bikin apa dia disuruh jadi admin. Gue nggak ngerti. Kita mau langsung tanya-tanya aja ke Mas Geri Mastrosiani. Wih, Ragam Halo. Mana video gua? Video gua hilang. Kok hilang? Nah, bentar dia Megan Fox mau pakai baju dulu bentar. Ada sama Megan Fox lagi Pak. Kita berdua. Dia nggak mau kalah sama kita. Gua nggak mau kalah dong daripada. Iya. Masa gua sendirian. Bener. Ini cuman kenapa agak masih malu-malu. Ini nah tuh kan. Waduh. Jangan bilang malu. Gua harus edit di video ini atasnya ada 17+. Tapi Megan Fox bener perempuan kan Pak? Masih perempuan Pak, masih perempuan. Kita yang ini aja lah, yang aman-aman aja. Oh pamer. Bukan. Nemenin Jokowi bentar. Oh iya. Nemenin Jokowi. Nah, kayaknya sih dia mungkin bisa. Gua kalau dia yang bercanda kayak gitu, gua iya. Kayak percaya aja kita gitu, percaya gitu. Percaya. Lu harus cari di Spotify kalau lu punya Spotify atau apa. Lu di YouTube ada nggak sih Om? YouTube enggak, gue belum. Mau season 2 ini gue mau ke YouTube. Anjay, season 2 juga. Udah kayak tersanjung. Gue nggak mau kalah sama tersanjung. Iya dong. Ya buat yang nonton langsung cari di Spotify Ragam Cast. Lo akan ngerti apa yang kami maksud. Apa tuh? Anjay juga lu pasti. Tapi sebelumnya udah pernah dijelasin di Ragam Cast, kenapa Ragam Cast? Kenapa Ragam Cast? Ragam itu kan artinya variasi ya, beraneka ragam kan. Jadi gue pengennya topik yang gue bahas itu nggak cuma satu, tapi banyak yang bisa kira-kira ngasih informasi lah, ngasih edukasi kayak gitulah gitu. Jadi sharingnya tuh banyak hal. Bisa aja. Yang dengar juga beragam gitu kan. Segmennya jadi bisa kemana-mana. Makanya mulai dari anak kecil sampai nenek-nenek ya kan ya. Mulai dari yang manusia sampai bukan manusia kan gitu biasanya. Mau saingan apa podcast horor kayaknya dia.
Oke. Om Ger, Oke. ini ragamnya sudah berapa lama dibikin? Ini sebenarnya kerjaan di rumah aja gitu kan, kerjaan work from home. Jadi 16 April tuh episode pertama gue baru muncul. Terus 16 April. Terus memang saat ini lagi kita off dulu karena kita mau masuk ke season 2 dengan konsep yang lebih baru lagi. Jadi season 1 kita stop di 20. Terakhir itu kita ngobrol tentang parenting dan itu ternyata request-nya banyak banget. Waduh. Jangan coba masuk ke ranah itu. Oh, salah ya? Salah. Enggak, Kami merasa tersingkirkan dari ini gua klarifikasi. Ini Iya. yang dengar banyakan bapak-bapak. Soalnya yang jadi narasumber gue cakep banget, cuy. Oh. Ini gue juga nggak tahu nih modus apa enggak gitu ya. Cuma ya udah gitu deh. Diawali dari Dokter Iren kemarin, bener ya? Iya betul, sama iya. Udah. Bisa abis bapak nih. Kita mau cari narasumber siapa nih? Aduh. Makanya waktu episode dengan Dokter Iren itu muncul, pendengar kami berkurang. Kami bingung apa yang terjadi. Ternyata ini jawabannya. Itu tiba-tiba ada daya serap tinggi, gue nggak tahu dari mana gitu ya. Tiba-tiba masuk gitu. Tiba-tiba, dan 100 pendengar, gue bilang gitu, gila ya. Itu termasuk pendengar kami dan kami sendiri dengerin. Lumayan kan nambah 2. Iya. Oke. Soalnya pas dia lempar episode itu, Ragamkes lempar parenting. Siapa yang mau dengerin? Kami udah ngalamin. Kita bantu dengerin. Ternyata banyak yang dengerin. Waduh. Ternyata bukan karena temanya, parenting. Bukan karena temanya. Tamunya. itu salah satu tips and tricks, bos, ya kan? Gitu. Makanya nanti di episode 2 itu banyak permintaan dari bapak-bapak ini, live dong di IG kayak di YouTube kayak gitu. Iya. Jadi sepertinya kita makanya kami berguru pada Om Jerry. Anjir. Berarti kita nggak salah orang. Nggak salah orang. Aduh. Mungkin kita pengen kenal lebih dekat lagi. Lu sebelum lu dengar PSBB nggak lu? Enak aja. Itu pertama gue juga bingung itu konsep bukan bapak biasa itu apa gitu kan. Cuman pada saat ya gue denger pertama gue bilang, oh ini ada 2 orang halu lagi ngobrol tapi seru isinya. Tapi memang halu dan memang ya apa adanya aja gitu. Habis ini tolong kami di japri nomor WA-nya Dokter Iren. Oh dia terbuka kok silakan katanya. Oh, iya. Kan jadi terserah dia mau diapain juga nggak apa-apa. Diapain itu jawab. Aduh, istri bawah ya. Eri Mas Rosiani Ragamkes. Gimana? Kita mau ngapain nih, Pak? Kita mau mulai segmen di PSBB kali ini di pre-season ini. Kita mau pengen kenal sama Mas Gary. Om lah. Yes. Om. Bukan Jangan om lah, gila. Om ya? Gue belum nikah sama tante lo, tenang aja. Iya juga sih. Iya juga. Kalau kita kepoin IG-nya dia, ini anak sepeda banget. Oh, anak sepeda. Sepeda banget. Jadi orang tuanya sepeda. Nah, makanya perasaan mak gue masih manusia. Orang sepeda kan manggilnya om. Gua Oh dulu. iya. Sepedanya roda 2 kan? Hah? Masih roda 4 sih, roda 4. Oh. Kapan copot yang belakang 2 itu kawan? Baru belajar. Anjir. Di depan belanjaan masih banyak, di depan belanjaannya masih banyak. Belanjaan masih banyak. Banyak ya. Oh, iya. Ya kan, ya salah. Jadi kan bapak, gue juga penganut PSBB, ya kan bukan bapak biasa. Oh iya. Ya gitu. Gue Dia bapak bukan bapak biasa. Berarti luar biasa. Iya. Luar biasa kalau kita bapak biasa. Anda sombong. mendingan sombong. Oke, kita masuk ke segmen yang pertama. Oke. Kita kenalan dengan 3 fakta. Oke.
Dua faktanya adalah dua fakta yang benar, satu faktanya adalah satu fakta yang bohong. Oke. Dimulai dari Bapak Ale dulu nih. Oke. Jadi siapin ya, kita akan. Siap. Ini namanya adalah two fact one lie. Jadi dua fakta ya, bukan opini. Ingat. Dua fakta bukan opini. Jadi Oke. siang kemarin kita udah ingetin bedanya fakta sama opini. Oke, sekarang aku mulai. Oke, siap ya. Lu dulu. Oh, gua dulu ya. Iya. Oke. Gua selamat berjumpa. Iya. Oh, lagi kenalan. Lagi kenalan. Terus, Lagi kenalan. Saya Bapak Ale. Saya seorang bapak dari satu anak cantik, ya, perempuan anak saya. Saya juga sehari-hari aktif di bidang apa ya kerjaannya itu ya, aktivitas pelatihan edukasi soft skill gitu ya, kemampuan belajar bareng dengan teman-teman gitu. Itu saya tuh kayak gitu ya, keren kan? Di samping itu juga saya punya usaha kecil-kecilan, kalau jual beli sarang walet. Kalau anda berminat di dunia bisnis, apalagi yang kuliner, nah itu bisa berhubungan dengan saya. Mau bikin sup sarang walet, bikin es sarang walet, itu saya siap. sarang dompet berarti. Oh, wallet. Oh, itu wallet. Tepuk tangan dong. Yeah. Oke, 3 fakta saya, silakan ditebak. Gue lempar ke Om Ger. Om Ger 3 fakta Om Ger. Gua ngobrol ngelihat raut wajahnya dia, gua nggak bisa bedain mana yang bohong mana yang benar gitu. Nebaknya ntar belakangan, bro. Iya, nebaknya belakangan. Gitu ya. Nebaknya belakangan. Oke. Oh, nebaknya Oke, belakangan ya. Lempar 3 fakta dulu. Oke. Ceritanya kenalan. Oke, halo, saya Giri. Saya dari Ragamkes gitu ya. Nah, keseharian saya adalah saya memberikan konsultasi dalam bidang ekonomi, khususnya bisnis, mulai dari UKM sampai yang sifatnya middle corporate gitu. Terus abis itu Gua catet. kurang lu, gue jangan nyatet. Mau ntar gua kasih tau lagi naik, lanjut. Oke, lanjut. Terus gue juga sekarang lagi seneng sepedahan, gitu kan. Terus abis itu juga gue juga sekarang ngembangin sebuah podcast namanya Ragam, ya, yang udah teman-teman tahu gitu kan. Nah, Ragam itu sebenarnya awal katanya diambil dari tentang variasi sebenarnya. Jadi gue pengen kasih variasi-variasi yang ada. Sebenarnya itu awal terpikirnya kenapa gue menggunakan kata Ragam. Itu. 3 fakta tuh ya. Sip. Jadi dia konsultan bisnis, anak sepeda, Ragamkes. Oke. Mudah sekali. Oke, kalau Beneran gua mudah ya? Perkenalkan, gua Papa Haji. Gua anak kedua dari 4 bersaudara. Gua sekarang kegiatannya adalah di dunia marketing di salah satu industri percetakan. Gitu ya. Terus gua suka atau hobi banget nonton YouTube yang horor-horor. Udah 3 fakta. Itu udah 3 fakta. Udah 3 fakta. Oke. Ini nebaknya kapan? Di akhir acara akan Om Geri nebak kami berdua. Oke. Kami berdua nebak Om Geri. Oke, siap. Kita Ya. lanjut ngobrol lagi. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Om, gue sangat tertarik dengan pembicaraan lo, dengan episode podcast lo. Selain Dokter Iren ya, itu udah tertarik banget pasti. Tertarik dengan Mas Tompi. Oke. Mas Tompi ketika dia bercerita tentang bikin film apa judulnya? Pretty Boy. Pretty Boys. Gitu. Yang jadi pertanyaan gue adalah, kok lu bisa kenal sih? Oh, Anda ini siapa sebenarnya? Anda ini. Saya cuman orang nekat, Pak.
Saya rasa Anda dari salah satu bagian pertelevisian nih. Apa ya? Ya sebenarnya tuh temen-temen juga sih. Jadi waktu awal gue bikin podcast itu serunya bikin podcast itu adalah awalnya gue dari satu sumber sebenarnya, yaitu teman gue Sam namanya. Dia orang yang udah senior banget di industri musik. Dia udah malang melintang mulai dari on air juga gitu kan, off air juga gitu. Jadi banyak lah dia udah berkecimpung situ. Nah waktu itu gue minta tolong dia untuk bikin gitu kan ceritanya. Nah dari situ berkembang, terus gue minta ini kayaknya seru nih kalau dikembangin, dia ngomong gitu kan. Gue bilang ya dong, bantuin dong narasumber, gue bilang gitu kan. Oke. Nah ada beberapa yang memang narasumber itu datang dari dia gitu kan. Ger, coba si ini konteks ini gitu kan. Nah dari situ gue bisa berkenalan dengan banyak orang-orang hebat. Ternyata yang mereka juga orangnya senang sharing gitu loh. Kayak siapa namanya, itu yang gue salut itu sebenarnya kayak orang orang yang dia mantan wakil direkturnya ini Ikatan Musik Indonesia. Itu yang mana tuh? Itu yang episode ketiga. Oke. Ya. Terus dia ternyata gue pikir dia sendiri kan ngobrolnya. Ternyata dia bilang, Ger, gue kenalin lu sama music directornya Sony Malaysia, mau nggak? Wih, seru nih kayaknya ini, bilang gitu kan. Ya udahlah. Akhirnya ngobrol sama mereka bertiga. Ternyata orang Indonesia juga gitu. Oke. Namanya Kang Panji. Nah dari situ ngobrol terus, wah ini seru juga nih, apalagi ya. Nah gue ngeliat dari episode 1, episode 3 kok musik aja. Terus episode keempat gue mulai coba diversifikasi ke yang lain. Nah waktu itu pas zamannya PSBB, gue mau ngangkat guru. Kebetulan karena anak gue ngobrol di sekolah di SD negeri gitu ya. SD negeri lo tahu sendiri kan, orang paradigma terhadap SD negeri, stigmanya itu kan gimana gitu ya. Ternyata sekolah ini tuh udah update banget gitu loh. Dia dengan teknologi, dengan dia menggunakan Google Classroom, dia menggunakan Zoom untuk meeting, dia menggunakan Google Drive untuk mereka saving semua file dan segala macam. Dia gila, keren banget. Akhirnya gue ngobrol sama teknologi gitu. Nah udahlah berkembang terus gue bilang kayaknya gue mesti ada trigger nih gitu, siapa yang kira-kira gue bisa ajak ngobrol ya. Kebetulan karena dulu itu gue kenal Tompi udah lama dari tahun berapa dulu, kebetulan karena gue di industri musik juga, gue sebagai dulu gue punya tahun 2009 tuh namanya kanal musik Play the Beat. Nah itu kita dulu bikin kayak dulu zamannya blog masih naik tuh. Nah kita dulu bikin majalah musik online itu namanya Play the Beat. Nah salah satunya waktu itu kita bikin event Tompi yang jadi narasumber. Sungguh kenalan, dia seneng sharing. Akhirnya terus dia bilang, ya udah deh, ayo, dia bilang itu gue mau sharing gitu kan. Ya udah, makanya terus gue juga kaget tuh apa yang dia sharing ternyata personal banget. Nggak pernah tahu ya gitu ya. Banget. Pernah jadi guru les, pernah jadi itu hebat gitu, dan dia benar-benar ya sekarang kalau kita bisa bilang dia sukses seperti sekarang ya wajar gitu karena apa yang dia lewati gitu. Nah terus juga di Play the Beat itu juga gue bisa kenal sama Endah Endresa waktu itu. Nah si Endah Endresa ini memang ceritanya adalah dulu tuh mereka belum terkenal sekarang lah, mereka masih indie ya kan, betul. Nah gue ngobrol sama mereka jadi pengisi acara waktu itu di event gue. Kita punya event, nah event itu yang akhirnya bikin gue kenal sama mereka inilah gitu. Terus dia bilang pas ngobrol dia lagi ngeluarin buku tuh. Gue lihat di Instagramnya dia lagi ngeluarin buku. Terus gue sebelumnya ngeposting tentang yang ngebahas sama ada namanya Mas Andre Norman, dia ngebahas tentang industri musik gitu kan. Nah, ternyata dia message ke gue, wih keren lu bahasannya sama Kang Andre, bilang itu salam ya. Bilang itu, gue langsung tembak aja, Mbak lu mau nggak jadi narasumber buat gini. Oh yaudah gitu ngobrol kan. Nah, pas kebetulan karena dia lagi ngeluarin buku, gue bahas lah tentang dia. Ampun deh. Oke, gue lanjut ya. Gue lanjut ya. Jadi
kalau berbicara tentang network itu seru banget karena ternyata kalau kita mau memulai segala sesuatu itu network paling penting sebenarnya. Terutama kayak podcast gitu ya. Jadi gini, gue cerita waktu pas gue bikin Play the Beat bareng teman-teman. Itu Play the Beat itu kita mulai dulu karena dulu zamannya pesta blogger, kita sering ngumpul di daerah Langsat, Kebayoran Baru. Oke. Itu kita ngobrol sama orang-orang yang memang mereka blogger, mereka aktivis online gitu kan, sosial media belum ada. Nah, ngobrol-ngobrol situ akhirnya terus kita bilang kita bikin sesuatu yuk, ayo apa misalnya majalah musik deh karena kita senang musik gitu. Bikin musik, terus kita bikin konten gitu kan. Nah, terus waktu itu kita iseng-iseng pengen launching. Sebenarnya bukan launching sih, selamatan doang gitu kan, adain. Nah, tapi karena ya the power of networking itulah dari teman-teman itu ketemulah sama yang namanya Om Didi Nugrahadi itu. Itu dia orang yang berada di belakang blog gitu. Dulu dia penyedia blog di Indonesia terbesar dan ada namanya Mas Enda. Nah, Mas Enda itu dia Ungu. Presiden blogger. Bukan, ada namanya gue lupa namanya. Dia itu presiden blogger gitu kan. Jadi dia yang bikin acara pesta blogger 1 2 3 gitu kan. Gue banyak kenal sama mereka gitu. Akhirnya kita disupport bikin kanal musik gitu. Nah, yang lucunya pada saat mau launching itu tadinya kita mau selamatan dong loh. Tiba-tiba gini, udah deh bikinnya di Langsat aja deh. Oh ya, nggak apa-apa nih Om, nggak apa-apa. Bikin aja di Langsat di pelataran kita. Terus ya udah mau eventnya apa? Ya terserah kamu mau eventnya gimana, mau bikin presentasi, mau ada musik segala macam. Waduh, Om, budget aja nggak ada kita kan. Jadi beneran ini. Jadi serius banget. Iya. Terus dia ngomong gini, iya makanya gue bilang. Terus dia ngomong gini, udah, gue siapin tenda deh buat lo. Siapin tenda serius dong? Ya siapin. Bukan siapin tenda. Terus gue bilang, terus ya udah deh kita bikin presentasi, tapi siapa yang mau diundang? Gini, kalau kamu ada yang mau diundang, berarti harus ada yang perform, gitu. Ya udah, terus ngobrol. Gue sebenarnya cuma ngasih tahu ke beberapa orang, gitu kan. Nah, salah satunya waktu itu gue ngasih tahu Tom datang dong, gue bilang gitu, gue mau ngobrol, mau ada acara selamatan nih kanal musik gue gitu kan. Dia datang, dia jadi pengisi acara. Tiba-tiba gue nyanyi deh, dua lagu begitu. Udah gue bilang gitu. Terus si Mbak Endah juga sama Mas Reza, dia juga udah kita nyanyi deh. Akhirnya tuh jadi event gede sih. Sampai diliput sama Tempo. Oke. Begitu diliput sama Tempo, akhirnya itu waktu itu menjelang Java Jazz. Menjelang Java Jazz. Ini kita baru seumur jagung, belum ada ya beritanya juga paling baru sedikit lah gitu kan. Tiba-tiba dapat pas untuk sebagai wartawan Java Jazz. You're a so lucky guy ya. Jadi the power of networking itu benar-benar network dan hoki. Kalau nggak hoki dia nggak. Beruntung banget loh, Mas. Itu gunanya mandi pagi, Pak. Gunanya mandi kembang 7 rupa ya itulah. Oke. Wah, gokil. Saya kalau pagi bangun mandi. Iya benar. Harus mandi. Oke. Nah, ini sebenarnya ini bocoran aja. Ini baru gua ngomong di PSBB. Jadi beberapa ada yang on air di season 2 ini beberapa public figure juga yang memang mereka ready untuk ngobrol sama gue secara live gitu kan. Nanti mungkin kadang kalau bisa kita kolaborasi, gue undang dari PSBB, kita ngobrol bareng. Waktu itu siap. Saksikan. Emang kita rencananya pansus sih, Om. Asal Udah bilang. Gak ada yang denger ya. Gak ada yang tahu. Nah, mudah-mudahan doain aja kita mau live di awal Agustus. Jadi untuk season 2-nya di awal Agustus. Wih, mantap. Tungguin Ragam Cast on season 2. Oke.
Oke, segmen kita masuk ke segmen Featuring- terakhir. Tadi udah ngobrol-ngobrol banyak. Kita udah dengerin, aduh, bentar ya. Waduh. Oke, Nay. Halo. Oke. Namanya Kita udah dengerin kiprahnya beliau. kiprahnya bener. Kita udah dengerin seberapa hokinya beliau. Jalan maju naiknya tuh udah. Kita juga udah dengerin seberapa Waduh. networknya. Luar biasa Asik. pokoknya itu. Tapi yang kita belum tahu pribadinya. Pribadi. Oke. Siapa dia? Oke. Orang seperti apa? Kita akan bermain. Bagaimana masa depannya? Kapan mulainya? Kita akan bermain di sebuah game. Ya, ini Game simulasi. aktivitas lah. Aktivitas lah ya. Kita sebutnya apa? Aktivitas simulasi. Kami biasanya menyebutnya dengan nama Diversity Circle. Diversity Circle. Jadi kita bertiga ini kan circle ya. Kita bertiga nih kenalan baru. Ini network baru kita. Kalau nih. bertiga bukannya triangle. Oh iya. Yes. Buka buat. Ya apalah itu kan. Iya. Dan kita masing-masing pasti berbeda dong. Oke. Masing berbeda. Nah, ini cara mainnya Oh sih, kasih. Ya, pemuka agama. cara mainnya nanti saya akan lempar beberapa pernyataan mungkin 1 sampai 5 gitu. 5 bukan Oke. berapa. 5 jadi masing-masing dah nanti Oke. gua lempar 5 pernyataan untuk pernyataan tentang kepribadian lah Oke. gitu ya. Gua 5, lu 5. Om Oke. Gerit harus siap 5. Oke. Dadakan ini. Harus siap 5. Nah, jadi gua 5, lu 5. 5. Oke. Ya gue siapin cukup 5 ya. Cukup 5 5 ya. aja. Oh, 5. Tapi Lo lebih 5, lo 5, gue 5. 5, apa ya? 5 bukan ini. 5 kan? 5. dia network ke orang-orang Iya, bagus. Tapi iya. network ke jaringan tubuh kurang. Oke. Oke. Kalau Oke. ini apa ini sebuah pernyataan Beneran. yang harus dijawab. Jawabannya cuma 2. Jawabannya cuma 2. Yang pertama iya Iya, atau tidak. oke. Tapi Tapi apa Pak? untuk Oke. menjawab ini, baik kalau menjawab iya harus dengan gaya, Dengan gerakan. dengan gerakan. Soalnya ini simulasi tanpa kata. Oke. Kalau Simulasi jawab tanpa kata. kalau jawab iya harus membuat gerakannya. Coba. Oke. Om Bir ganteng apa enggak? Oke. Iya. Kalau jawabannya tidak, Kalau tidak, Ya. jawabannya begini. iya. Lagi. Iya. Sekali lagi. Jangan capek dong. Iya. Kok gue agak absurd gitu ya. Memang sengaja kok gitu. Terus ya. Oke. Ya. Gitu. Makanya tadi di awal istri jauhin dulu, malu kalau kelihatan. Istri udah ditaruh di gudang sih. Anak aja tadi barusan. Oh iya, aman. Istri ada di bagasi. Oh iya, ini pesawat Ada di ya. pesawat. Pesawat. Iya. Oke, mulai Oh, Pak. kita mulai aja. Oke, mulai. Pernyataan kalau iya begini, kalau tidak gimana Pak? Tidak. Oh, iya. Lu jauhan. Nah, gitu. Berjauhan. Masing-masing kita nggak tahu, dia nggak tahu pernyataan yang mau gue lempar. Oke. Kita lihat contekan dulu. Lah, gimana sih? Ya kan gue nggak apa. Oh, iya. Ya. Saya fans durian. Itu pernyataannya. Kalau iya, silakan. Kalau tidak, silakan. Saya fans durian. Oh iya. Nggak boleh di komen. Handphone harus selalu di tangan. Handphone selalu harus di tangan. Oke. Lama-lama agak berat ya. Hmm. Saya bisa menulis dengan tangan kiri. Ya,
Coy. Nggak boleh dikomen, nggak boleh dikomen. Kawan. Saya kenal seseorang, atau mungkin saya sendiri pernah terlibat kasus pidana. Empat tuh. Gue udah 4 ya? Empat. Yang terakhir. Iya, terakhir. Saya followers Lambe Gurah. Tar. Ya, dan. Dulu. Om Ger, lanjut Om Ger. Oi. Oh, gua nih sekarang nih. Ya. Oke. Yang pertama, saya tidak suka sepak bola. Tidak suka sepak Tidak bola. suka sepak bola. Oke, sip. Berkreasi ya kita ya. Yang kedua, kalau beli barang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Lebih baik minta maaf dari. Iya, Lebih baik minta maaf. Gua gini. Wah. Kita masih istilah. Waduh. Ya, nggak boleh komen. Ya. Lanjut. Udah taruh di gudang. Lanjut. Oke. Saya sering kepoin Instagramnya Hana Hanifah. Oke. Kalau pulang malam, jadi saya adalah orang yang tidak pernah kasih tahu harga barang sebenarnya sama istri. Anjir lu. Wah, apaan? Gak boleh komen. Gak boleh komen. Nah, yang terakhir, lebih baik ngumpul sama teman-teman komunitas daripada sama keluarga. Nah. Apa lu? Nggak boleh komen. Ya, udah 5 ya. Ada ketawa aja. Udah 5 ya. Gua nih. Dari gua nih. Oke, lo. Saya suka bermain seharian sama anak. Nggak komen gua. Asli nggak komen beneran. Saya masih stalkingin mantan. Anti. Oke. Nih, saya nggak bisa ketinggalan dompet. Nggak bisa ketinggalan Nggak dompet. bisa ketinggalan dompet. Kalau handphone. Oke. Saya suka mengkritik tentang politik. Kritik pemerintahan gitu ya. Kritik pemerintahan. Jawab. Bentar dulu. Iya. Iya. Oke. Berapa tadi? 4 Empat ya, terakhir. Akhir. Saya fans berat
tim di Liga Inggris? Wah, aduh, oke, tangan dulu. Ngomongin masalah izin, lebih baik minta maaf atau minta izin? Anda jangan bahas seperti itu. Kami masih seseorang yang takut dengan istri kami. Enggak, lu berapa tahun perkawinan lu, Enggak? Lu berapa tahun perkawinan? 8. Waduh. Itu makanya tema-tema seperti itu ada di Anda. Belum ada di kami. Percayalah setelah 5 tahun itu semua akan terjadi. Ayo, Wah, ya bener lu, Pak. ini masih malaikat semua Setelah 5 nih kita. tahun. Kita masih apa-apa diomongin, Om. Tapi kan harganya nggak sesuai apa yang adanya kan. Tahu lu. Gue lebih karena yang beli istri semua. Oh. Oke, tadi ada yang menarik buat gua. Suka dengan sepak Apa ya? bola, kita sama semua. Apa kita ngomongin bola aja? Ngomongin bola. Ngomongin bola. Emang tim favorit apa, Om? Di mana nih? Premier. Iya, tadi kan lu bilang lu suka banget sama Liga Inggris. Oh, jangan-jangan setiap City. liga ada loh. Manchester City. Wanjay, rival. Lo MU ya? Oke. Kalau gitu udahan dulu ya. Dah. Pantes Anda semua serba virtual ya. Background virtual, Anda juga fans virtual ternyata. Kok gitu? Katanya begitu. Oh. Iya. Nah, ya. Asem. Masuk. Iya. Di live meeting langsung. Tenang, Om. Belum saatnya tahun ini kita Ayo. juara. Iya. Kayaknya emang kayaknya perlu kita ngobrolin sekali-sekali gitu ya, fans MU sama fans City gitu kali, seru kayaknya ya. Perlu. Ya kan ya. Paling Itu kalau kalau nggak sama-sama jaim ya sama-sama debat aja terus. Ya paling Anda sebagai host nanti akan diam. Iya, saja. makanya. Diam aja udah. Tapi kita yang kayak tamunya. Pada ngomongin apa ya? Aduh, ini kita udah berapa lama ya? Nggak tahu. Asik Saking sekali serunya ngobrol. nih sama Om Raga. Om Ger, pertanyaan gua nih. Lo Ah, punya mimpi apa yang sampai saat ini belum terwujud dan masih jadi mimpi lo nih? What is your big dream? apa Ya. ya? Dengan gue sih channel lo yang banyak pengen banget. bikin satu bikin sesuatu yang bermanfaat lah. Kenapa? Karena kayak gue bikin podcast gitu ya, dulu gue bikin blog gitu, gue seneng sharing sih sebenarnya gitu. Dan sebisa mungkin gue bisa jadi, mimpi gue terbesar adalah gue bisa jadi resource buat orang-orang. Oh. Dan itu sih. Jadi makanya ya keep sharing aja. Keep sharing. Mantap. Jadi Ragamkes season 2 kapan? Agustus, minggu pertama Agustus. Tanggalnya gue belum tetapin nih. Minggu pertama Agustus. Ya. Setiap hari apa? Kalau dulu kan karena podcast dan kita nggak live, jadi kita bisa 3 kali seminggu kan, Oke. gitu. Senin, Rabu, Jumat. Tapi kayaknya kalau live itu paling kita bisa di hari Jumat atau Sabtu. Weekend gitu ya. Weekend. Lebih enak karena si narasumbernya juga gue yakin pasti sibuk kan. Siap, betul. Itu. Pokoknya pantengin terus Ragamkes. Betul. RAGAMCAST. Ya. Bener ya? Bener. Iya, betul. Sama pantengin PSBB. Betul kan? Duh, Ini. tetap sehat, jaga jarak. PSBB bener. PSBB bener. Om, ini permintaan kita Oi. terakhir. Nyanyi dong.
Oke, udah ya, dadah. Permintaan kita terakhir, bantu kami ya. Enggak lah, kita dengan adanya pre-season ini ya, buat yang nonton, buat yang dengerin acara ini. Nah, pre-season ini kita set sengaja kita mau ngundang podcaster pendahulu bagi kami yang udah lebih dahulu nggarap yang namanya podcast. Kita pengen yang salah satunya sih kita nyerap energi positif kayak gini ya. Kita mungkin beliau ini ya pasti ngajarin banyak hal, cuman yang paling utama kita bisa nyerap energi positif. Asik. Salam sukses. Keren. Pokoknya tadi kalau ngambil kutipan dari Om Gary, selalu sharing. Yes. Selalu sharing. Keep sharing. Sharing itu udah jadi kuncinya. Sharing adalah kunci. Yeah. Udah bukan Jawa lagi. Oh enggak ngerti ya. Pertanyaan terakhir, lu punya mimpi sehebat itu, lu udah beraksi, udah punya action. Om Gary, Mas Trosiani. Ragam Cash. Sebenarnya siapa sih role model lu? Role model gua itu Steve Jobs. Wandai. Why him? Why not us? Siapa lu? Oh iya, benar. Ya udah, gue ganti. Role model gua ini pada. Udah tadi aja. Siapa? Kenapa Steve Jobs? Kami mengunci pertanyaan pertama, jawaban pertama. Kenapa Steve Jobs? 50-50 ya. Apa ya? Model orang itu kan dia nggak pernah diam di satu tempat. Dia itu selalu berpikir bahwa knowledge itu belong to the world, then share it. Itu kata kunci dia itu. Jadi kalau gue ngelihat dia itu kan dia menciptakan sesuatu gitu kan, kayak dulu di Apple dia menciptakan itu bukan device-nya, tapi dia menciptakan teknologinya, dia menciptakan trennya, dia menciptakan market gitu kan, orang gitu kan. Jadi orang itu terbantu sekali dengan peralatan dia. Bagaimana dulu iPhone keluar itu dipertanyakan banyak orang, pada akhirnya sekarang iPhone menjadi benchmark untuk telepon gitu kan ya. Terus banyak pola pikir dia yang memang dia orangnya perfeksionis gitu kan. Steve Jobs itu orangnya perfeksionis, tapi dia itu orangnya tidak senang dengan kerutinitasan gitu. Jadi dia tuh ada aja dia bikin sesuatu gitu kan, tapi yang dia bikin itu dia mau mengubah dunia gitu. Dia mengubah dunia, memberikan sesuatu energi baru ke dunia itu sehingga orang tuh merasakan manfaatnya. Makanya waktu dia meninggal tuh banyak postcard yang ditaruh di dia itu, dia bilang thank you Steve for changing the world, thank you Steve for bringing us the future, bla 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 gitu kan. Nah itu sampai sekarang sih. Berarti dengan Ragam Podcast, dengan gitu. Ragam Cash ini lo ya ada sedikit mengikuti jejaknya. Iya kan beragam. Betul. Kan dia beragam. Dan dapat dipastikan karena dia mengidolakan Steve Jobs, HP-nya pasti Maxtron. Mito. Pipo. Pakai P. Soalnya nanti dimarahin brandnya. Iya. Keren banget hari ini kita, anjir. Sukses kita luar biasa. Ini mantep nih narasumbernya. Gila, tepuk tangan untuk Ragam Cash. Waktunya, terima kasih kesempatannya ngobrol-ngobrol Om Gary. Thank you banget. Sama-sama. Jadi itu ceritanya reveal to fact one line-nya gimana? Oh, dia yang ngingetin. Jangan Anda MC-nya ya? Saya MC. Nah, ini acara saya bukan sih? Ini acara saya bukan? Kita pancing sebenarnya. Tadi emang kita lupa-lupain. Ternyata menarik buat Anda ya. Ini acara saya bukan? Acaranya bukan. Oke, kita reveal. Oke. Kita lebak dia dulu ya. Kita lebak dia dulu. Lo kan tadi kalau kita konsultan bisnis, suka sepeda dan punya Ragam Cash. Ini mah udah pasti. Iya. Ragam Cash udah pasti. Anak sepeda iya. Ini yang Anda bukan konsultan bisnis. Tampang Anda kalau bikin salah.
Wah, Anjir. serius? Jawabannya bener apa? Ragam Cash itu bukan dari situ nama awalnya. Saya sudah menggiring opini Anda dari awal. Jadi Terima Ya, kasih. gua juga. Beneran konsultan. Oh. Jadi Jadi gimana? ragam Kita malu. ragam Cash. Kenapa ciuman aja? Oh, itu. Oke, ragam Cash itu sebenarnya dari nama bini gue sama gue. Itu awalnya. Ya. Nama bini gue tuh Vera. Nama gue Gary Mas Rusiani. Jadi gue sebutnya ragam. Vera Gary Mas Rusiani. Oh. Luar Makanya- biasa. Hebat, Makanya hebat. semua usaha gue namanya depannya ragam. Pasti lo kenal sama Om Deddy Kobuzir ya? Ya, gua itu ini Main mental illness, bukan iya, mentalis. mental illness, bukan mentalis. Om Gary belum nembak kita. Enggak, saya dalam waktu yang bersamaan kagum Oke. sama kasihan Iya. sama orang ini sebenarnya. Dalam waktu yang bersamaan nih. Iya, iya, benar. Ayo, Om Ger, tebak. Oke. Sebut lagi, lo sebut lagi. Yang Tadi- yang tiga tadi lo fakta lo. Tadi Gua- apa fakta lo? gua- Fakta lo Gue apa? bapak dari seorang anak perempuan, ya. Terus Aktif di bidang pelatihan edukasi soft skill. Hmm. Oke. Yang Hmm. ketiga, saya adalah pengusaha sarang burung walet. Gimana? Ya biasa aja dong liatnya, Ustaz. Itu kalau aja. dilihat dari terawangan gua. Kalau di Gimana, Gus? gua ngeliatnya dari terawangan gua sih, kayaknya nomor 3 kayaknya. Iya, Jago dia, benar-benar. jago. Mampus lo. Beneran emang? Beneran. Iya, Oh bohong. gitu. Itu bohong tuh yang ketiga. Oh iya. Itu mimpi saya lah itu. Gua burung gereja aja males. Ke rumah gua burung gereja apalagi burung walet. Lu bukannya bisnis sarang penyamun? Ya. Penyambung. Kalau lo gimana sih? Oke, kalau gua kan tadi yang pertama gua anak kedua dari 4 bersaudara. Terus gua pekerja di bagian marketing di industri percetakan. Yang ketiga apa tadi ya, gua lupa. Ya sih goblok. Dari dua itu mana bohong? Lu lagi terawang lu gitu. Iya, asli. Biasanya yang ketiga yang dia lupa itu bohong dia. Enggak, yang ketiga tadi bener, yang ketiga bener. Yang ketiga tadi bener. Oh bener ya. Aku nggak tahu yang ketiga apaan. Yang ketiga apa? Yang ketiga tadi apa ya? Oh, gua lupa ya. Itulah fungsinya menulis. Iya bener. Gak ditulis. Sumpah gua lupa. Tapi dari 1 sama 2 itu ada yang bohong kok. Ya. Oh dari 1 sama 2 ada yang bohong ya. Nah, Yang pertama lo apa tadi? anak kedua dari 4 bersaudara. Eh, Terus gue bekerja di industri percetakan. nomor 1. Anjay, jago lo dia. Kok lo bisa tahu sih? Padahal siapa yang Lo- ngurusin anak keberapa makanya. ya? Kok dia bisa Lo tahu? lo berapa bersaudara? Gue 3 bersaudara, anak pertama. Yang pertama dia. Iya. Luar biasa lah dia nih. Ya, itu namanya nebak. Iya bener, oh nebak. Kan gue mental illness. Mental illness. Tatap mata Ojan. Gary ragam Keren, kayak thank you banget Om Gary. Ntar kita collab lagi, kita panjangin lagi Thank you. obrolan-obrolannya. Keren. Gue sih Ya. berharap masih ada Ayo. project-project Seru. selanjutnya ya antara PSBB sama Ragam Kes. Ya. Amin. Sukses. Ayo, buat ayo, Ragam Kes. ayo, kita bikin dulu. Ya, Sukses buat PSBB. Jadi ini para bapak biasa nih ya, seputar bapak biasa nih ya. Oke. kelihatan dari settingan studio kita sama kelihatan dari baju-baju kita itu biasa aja. Biasa. Bukan. Biasa aja udah keren, men.
Wah. Gimana nanti luar biasa. Makin hitam gua kalau Iya nggak? dipuji. Kenapa jadi ngondek gua? Kita aja. Thank you banget. Terima kasih banyak, Om. Thank you, Dari- Glenn. Thank you. Luar biasa. Thank you. Udah diundang. Sharingnya. Thank Siap. you. Keren banget Semoga obrolannya. sukses semuanya untuk kita semua. Salam buat keluarga. Amin. Istri anak. Amin. Terima kasih buat yang udah nonton, yang udah like, udah komen, udah DM kami, Ya. ngasih tambah-tambahan input topik-topik berikutnya, itu sangat membantu kami. Terima kasih juga yang udah terima kasih, karena kan banyak yang terima kasih ya. Yeah. Kita mau terima kasih. Karena kami nggak nyangka ada beberapa yang terima kasih dengerin podcast kami, terinspirasi membuat sesuatu itu yang sangat bernilai buat kami, membuat kami lebih semangat. Keren. Tetap sehat, tetap bersemangat, tetap sukses selalu untuk Anda semua. Sampai jumpa di edisi Season pre-season selanjutnya. podcast seputar Bapak Bapak Biasa. biasa. Bye-bye. Bye.